Jepara itu kelebihannya apa? Punya PLTU. Nanti kita bandingkan dengan teknologi UMKM. Kita tunjukkan pada dunia. Karena PLTU Jepara itu import. Kan seperti itu. Kita bandingkan bahwa teknologi Kartini ya itu lebih hebat daripada teknologi impor. Kita itu masalah biaya Bu ya. Itu kan di sana kita nggak kalau mendampingi desa itu kita pendamping bukan yang membangun desa maupun kabupaten. Jadi sebagai konsultan, tapi kita konsultannya adalah konsultan yang bergaransi. Kalau tidak berhasil sesuai konsep saya, ganti 100% kan seperti itu. Gitu ya? Atau tembak. Kita berani seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Dr. Sobri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik, terima kasih ya Pak. Apa kabar? Sehat selalu ya? Alhamdulillah, baik, sehat. Iya, terima kasih. Ini dari Pati, perjalanan menuju ke podcast kita di Jepara. Tentunya sebuah perjuangan yang sangat luar biasa yang dilakukan Bapak Dr. Sobri ini untuk selalu beredukasi dan bersosialisasi tentang BKS ya. Bioreaktor kapal selam ini, dan kita di sini membawakan tema tentang teknologi BKS memberikan dampak positif terhadap penanggulangan sampah. Dan ini seperti apa di Kabupaten Jepara? Bisa menginspirasi kita semua tentunya Pak Sobri. Dan mungkin bisa disampaikan di sini kayak gimana sih Pak sistemnya teknologi bioreaktor kapal selam ini? Kok banyak sekali manfaatnya begitu? Bisa disampaikan mungkin tercetus ide dan juga gagasan ini sejak kapan gitu Pak Sobri? Dan ini sudah dipraktekkan apa belum? Kemudian di mana gitu? Apakah bisa disaksikan oleh siapa saja yang mungkin pengen study tour ke lokasi atau bagaimana ini Pak? Kita semua penasaran ini jadinya Pak. Kayak gimana tuh Pak? Terima kasih. Ya. Kami jelaskan dulu. BKS atau bioreaktor kapal selam itu adalah bangunan di dalam tanah. Ketika energinya habis, maka kapalnya akan timbul atau kelihatan. Ketika energinya penuh, maka kapalnya akan tenggelam, gak kelihatan, tertutup air. BKS itu ya inputnya itu dari limbah-limbah pertanian, dari sampah, dari kotoran manusia atau limbah-limbah organik yang lain. Outputnya menghasilkan pupuk organik, kemudian dikomposer seperti mikroba dan lain-lain, kemudian juga menghasilkan energi gas maupun listrik. Itu outputnya. Kemudian untuk menjawab masalah-masalah kekinian secara fasatia. Artinya sekarang ada isu mikroplastik, ada isu hujan asam, itu yang kita sedang konsentrasikan untuk mengedukasi masyarakat. Artinya BKS akan menyelesaikan itu karena dengan adanya BKS keluar pupuk organik menyediakan makanan buat tanaman maupun buat cacing. Berarti ini khusus pupuk organik ya Pak? Salah satunya itu. Nanti kita ada running juga untuk kebutuhan menyelesaikan masalah anorganik. Itu pakai thermal. Tapi thermal pakai regulasi global, standar global. Kita ada marah ke sana, ada mulai running. Tapi yang sekarang udah running adalah itu. Yang organik ya? Yang organik ya. Nah, kemudian pupuk itu yang sekarang adalah pupuk yang available atau bisa terserap oleh tanaman. Karena apa? Yang bisa memanfaatkan pupuk baik organik maupun kimia adalah mikroba. Kita menghidupkan mikroba kembali, yaitu karena apa? Mikroba bisa menghasilkan nitrat maupun amonium. Jadi tanaman sebenarnya nggak mengonsumsi pupuk, baik organik maupun kimia. Kasih pupuk kimia atau organik banyak percuma aja kalau nggak ada yang namanya mikroba. Karena mikroba bisa mengkonversi dari urea ya sumber N organik menjadi amonium sama nitrat. Jadi sekarang kebijakan pemerintah atau masyarakat itu harus hidupkan dulu mikrobanya. Percuma kalau dikasih pupuk percuma kalau dikasih pupuk organik trek-trekan juga kalau mikrobanya enggak
Kan seperti itu. Jadi program itu harus dua-duanya. Itu maksud dari BKS dan termasuk mikroplastik. Kalau cacing sekarang udah punah, ya hujan plastik ya nggak akan terurai karena yang bisa mengurai adalah cacing. Tapi kalau asam maupun dampak-dampak radioaktif seperti di Jepang itu, ya ketika dibom Nagasaki, Hiroshima, itu kan ada radioaktif yang luar biasa diselesaikan oleh bakteri itu. Bakteri bisa mendegradasi itu. Nah itu semangatnya BKS. Sebenarnya inputnya banyak seperti sampah pasar, kemudian limbah manusia, limbah ternak, itu justru kekuatan yang ada. Kan seperti itu BKS. Jadi menangani masalah lingkungan. Seperti yang saya tanyakan di awal tadi Bapak, karena kita juga pengen tahu dan penasaran ya Pak ya. Ini dari kapan muncul ide dan gagasan seperti ini, kemudian berapa tahun sudah berkembang, terus lokasinya yang BKS tadi di mana gitu loh Pak. Ini kita semua biar memahami terlebih dahulu, kemudian nanti kita bertanya dengan faktor-faktor lain juga termasuk batu bara dan lain sebagainya. Kayak gimana ini Pak? Saya memulai membangun BKS itu ketika saya masuk sekolah doktor di Institut Pertanian Bogor. Sebelumnya juga saya di UGM S2-nya juga membahas masalah energi, khususnya energi dinamika nutrien ya, termasuk pangan dengan energi yang lain karena kita juga belajar tentang pertanian tropis. Awalnya kita membangun kandang kelinci di tengah-tengah penduduk yang ramai. Tentunya penduduk itu apa? Penduduk masyarakat ya. Ya masyarakat. Artinya apa? Artinya kita nggak boleh menimbulkan pencemaran yang ada. Akhirnya bagaimana tidak ada semacam cemaran-cemaran lingkungan, bau, kemudian cemaran nitrat dan seterusnya harus terkonsentrasi, dirubah menjadi bentuk energi maupun pupuk maupun dekomposer yang tadi untuk nangani mikroplastik atau hujan asam atau cemaran-cemaran yang lain kan seperti itu. Awalnya itu. Alhamdulillah ternyata itu banyak diadopsi masyarakat, sudah 50 titik berdasarkan MOU. Itu untuk menangani masalah-masalah yang lain juga termasuk sampah, itu awalnya gitu. Kita tetap mengkaji, kan kita produk perguruan tinggi kan, artinya berbasis teknologi atau ilmu pengetahuan kan seperti itu. Jadi termasuk kita mengaji membandingkan beberapa energi, cemaran dan seterusnya, misalnya pembangkit surya kita punya, pembangkit berdasarkan solar, kemudian PKS itu menghasilkan metan, kita jadikan listrik dan seterusnya. Misalnya kita juga evaluasi terus, misalnya seperti di Jepara itu kan luar biasa ada PLTU, pembangkit listrik tenaga uap batu bara. Lah batu bara itu kan sumbernya 3, batu bara mentah, sedang dan matang. Tentunya yang matang itu ya itu untuk bahan bakar itu ya. Tapi kenapa kita pertanyaan harus dijawab, kenapa Eropa kok sudah menghilangkan atau sudah mengurangi energi listrik dari batu bara? Ternyata batu bara itu masuk organik juga asalnya ya. Jadi itu bisa menimbulkan cemaran maupun thermal yang berbeda, padahal ada 3 varian tadi, apalagi sampah. Nah itu kita punya sampah ya. Urut-urutannya seperti itu ya Pak ya. Sampah itu memiliki ribuan varian. Nah kalau pembangkit listrik tenaga sampah itu varian banyak, harus standarisasi dulu, itu yang dilakukan. Jangan PLTSA dulu. Mesinnya PLTSA sama PLTU itu sama. Nanti masalahnya akan lebih berat lagi. Jadi misalnya kita pelleting dulu, anorganiknya plastik kita standarisasi biar thermalnya itu standar lebih dari 850 derajat. Kalau 850 derajat otomatis apa? Furan sama dioksin akan tereliminasi, akan terbuang. Itu standar Eropa. Lah kalau nanti itu di bawah itu, maka furan sama dioksin atau yang mulai gatal-gatal seperti di PLTU itu akan terjadi. Lah, itu semua mesin itu impor. Kalau saya menyarankan itu jangan impor lah, produk-produk UMKM, anak bangsa di seluruh Indonesia, siapapun juga. Karena itu mudah beradaptasi. Misalnya kurang panas, tinggal nyetel. Karena ada kesempatan untuk nyetel mesin itu, produk UMKM kan. Tapi kalau sudah mesin impor, ya nggak bisa, makanya PLTSA banyak yang off.
Kan seperti itu. Wong batu bara aja masih dipermasalahkan di Eropa, apalagi nanti sampah. Jadi kita bukan anti teknologi, Bu. Artinya benar-benar itu sesuai dengan revolusi global. Dan saya pikir dengan semangat Undang-Undang Dasar 45 untuk kepentingan rakyat, terutama rakyat kecil, itu ternyata menjadi kekuatan yang luar biasa karena bisa beradaptasi dengan cepat. Berarti BKS ini manfaatnya sangat banyak, tidak hanya sekedar penanggulangan sampah saja ya Pak ya, tapi bisa digunakan untuk listrik, kesehatan, pertanian, dan lain-lain. Banyak sekali. Betul. Jadi masalah pertanian ya, ini banyak konsep baik pemerintah maupun masyarakat yang salah tentang pupuk. Nah, pupuk itu tak tanya gini, apa memang pupuk? Itu untuk tanaman. Baik organik maupun anorganik mesti untuk tanaman. Lah itu maka kebijakan-kebijakan kita yang salah. Karena apa? Salah memaknai teknologi tersebut. Padahal tanaman itu nggak makan urea. Tanaman itu bisa menyerap itu hanya nitrat sama amonium. Sekarang lokasinya Bapak ini yang BKS ini bisa memberikan dampak positif ini di mana Pak? Kalau kita punya sendiri ya, orang kita kan kalau tidak ada buktinya nggak akan percaya. Nggak akan percaya. Kita berjuang di sana untuk membuat percayaan. Kita buka lahan beberapa hektar. Sudah dipraktekkan. Sudah dipraktekkan. Baru masyarakat mengadopsi. Dulunya kalau kita cuma berliterasi, kalau luar negeri kan satu lembar kertas Bu ya. Pemerintah oke, masyarakat oke, dibangun seperti Jerman, nggak perlu kita membuktikan karena sosiologi masyarakat desa harus membuktikan. Dan buktinya mana toh? Lah kita buktikan di Langse dan sekarang sudah diadopsi. Langse Pati, Margorejo Pati. Sudah banyak yang studi banding ke sana? Banyak. Oke. Banyak. Kalau misalnya dari tim kami juga ikut datang ke sana? Sangat senang. Bahkan nanti kita kepengen ada kader-kader dari Jepara yang bisa mengadopsi itu dengan gratis lah. Kemudian Jepara sendiri Pak, menurut pandangan Bapak Dr. Sobri ini, seperti apa lahan yang dimiliki oleh Jepara? Tepatkah misalnya meniru BKS ini Pak? Saya kira Jepara komplit, ada laut, gunung, dan daratan. Itu semua bisa dipasang di sana. Apalagi Jepara adalah kota tua, kota peradaban ya, termasuk pariwisata berkembang. Itu di daerah pedesaan pun cocok, misalnya daerah pariwisata kan banyak sampah. Lah itu di sana nanti sampahnya diolah pakai iptek, tentunya kita pakai IoT ya. Pakai AI, artificial intelligence kan seperti itu. Kita pakai itu juga walaupun UMKM ya. Nah, itu nanti bisa edukasi, memberikan semacam ke masyarakat sepertilah habis terang terbitlah, habis gelap terbitlah terang seperti Ibu Kartini lah. Kita semangatnya seperti Ibu Jangan Kartini. Dibalik Pak, habis gelap terbitlah terang ya. Habis gelap terbitlah terang kan seperti itulah. Itu nanti kepengen ada Kartini baru kan seperti itu. Amin. Lah itu peradaban itu harus sampai ke nasional bahkan internasional. Nah itu nanti saya senang sekali bila kolaborasi dengan Jepara yang benar-benar kota peradaban, perubah peradaban nasional. Gini Pak, Bapak Dr. Sobri dari Pati memberikan edukasi dan sosialisasi tentang BKS. Untuk Jepara sendiri, apa sih yang bisa dilakukan di Jepara ini? Oke, saya yakin Jepara itu merupakan ujung tombak karena komplit. Ya, kita nanti ada compare atau pembanding masalah energi dan masalah lingkungan. Jepara itu kelebihannya apa? Punya PLTU. Nanti kita bandingkan dengan teknologi UMKM. Kita tunjukkan pada dunia. Karena PLTU Jepara itu import. Kan seperti itu. Kita bandingkan bahwa teknologi Kartini ya itu lebih hebat daripada teknologi impor. Kita tentang cemaran, tentang lingkungan, ya tentang pertanian itu. Dan di Jepara ada semua untuk komplit, membuktikan itu gitu. Fasilitasnya komplit. Komplit fasilitasnya. Terus masyarakatnya juga sering makan ikan, maka IQ-nya di atas rata-rata Jepara lah. Kan seperti itu. Iya. Jepara gudangnya ikan Pak di sini. Gudangnya ikan, gudangnya seni, ukir-ukiran dari Jepara. Karena pemimpin tuh ya harus suka seni. Seni ukir dan seterusnya. Dan peradabannya sangat luar biasa Jepara. Kota tua. Tua. Bapak, ini dari 2013 tercetus ide sampai sekarang 2025. Sudah bertahun-tahun ya Pak ya. Apakah selama ini pernah nggak sih ada masalah-masalah yang mungkin rumit gitu, atau kendala, atau mungkin nyinyir gitu Pak? Atau bagaimana? Seakan nggak percaya karena ini gagasan yang memang sepertinya itu
nggak mungkin, tapi nyatanya mungkin gitu. Setelah masyarakat mau perintah datang langsung ke laboratorium kami, tidak ada satupun yang menolak. Bahkan teknologi itu juara sekabupaten, juara favorit motor umum di Provinsi Jawa Tengah sampai nasional. Tidak ada yang menolak. Desa nggak ada yang menolak sama sekali. Testimoni sudah membuktikan. Ya, cuma masalahnya ketika di pembiayaan itu kan, ya itu masalah kebijakan Ibu. Biayanya bagaimana Pak ya? Ini gede apa bisa diterjangkau untuk Jepara sendiri? Yang jelas ada 50 titik artinya bisa. Oke. Ya, ada 50 titik berarti kan di bangunan bisa kan? Lah itu tergantung kepentingannya. Kita itu masalah biaya Bu ya. Itu kan di sana kita nggak kalau mendampingi desa itu kita pendamping bukan yang membangun, yang membangun desa maupun kabupaten. Jadi sebagai konsultan, tapi kita konsultannya adalah konsultan yang bergaransi. Kalau tidak berhasil sesuai konsep saya, ganti 100% kan seperti itu. Gitu ya. Atau tembak. Kita berani seperti itu karena kesepakatan. Dijamin ini ya berarti. Dijamin. Jadi tingkat keberhasilannya ya 99,99%. Apa edukasi yang bisa Bapak sampaikan dan sosialisasi yang bisa Bapak utarakan di sini? Di masyarakat Kabupaten Jepara juga mungkin pemangku kebijakan juga pemerintah. Ya, kita tetap semangatnya habis gelap terbitlah terang kan seperti itu. Artinya kita edukasi lah ke masyarakat, ya bagaimana kita transfer knowledge ke masyarakat Jepara, nanti paling nggak menciptakan lapangan kerja untuk bagi yang membangun, atau kita jadikan konsultan atau apa untuk kita sebar seluruh Indonesia. Tapi tanpa memaksakan kehendak. Karena memaksakan kehendak teknologi kita paling bagus kan nggak boleh. Ya kita adu argumentasi, adu literasi seperti Ibu Kartini. Kan Ibu Kartini kan semangatnya kan penyuluhan literasi kan seperti itu. Dan ini ramah lingkungan ya? Ramah lingkungan. Kita tidak ada pencemaran? Justru kita menanggulangi pencemaran. Menanggulangi pencemaran. Sangat ramah lingkungan. Sangat ramah lingkungan. Tanpa ada bahaya. Tanpa ada bahaya karena kita menggunakan kekuatan alam. Jadi dari alam kembali ke alam diputar ya. Okay. Misalnya kita labnya juga lab alam. Misalnya ada pupuk organik ya, tidak nyala api, nyala listriknya mati, berarti itu proses nggak terjadi. Jadi bisa dikontrol oleh siapa saja dengan real time, dengan jarak berapa ribu kilometer itu bisa kita kontrol dengan real time seperti itu. Ini seimbang ya dengan batu bara mentah sedang matang. Lah itu kan standar Eropa kan seperti itu, tapi sudah mulai ditinggalkan batu bara matang tentunya ya. Apalagi sampah sama varian tinggi itu harus terkontrol. Yang bisa kontrol ya BKS itu. Kan seperti itu. Kalau batu bara kan bisa cek sendiri ada apa kan di sana kan. Iya betul. Kan seperti itu. Ini ramah lingkungan tanpa pencemaran bisa dilakukan siapa saja dan menimbulkan bagaimana mikroplastik itu yang di Jakarta Ribut itu bisa diselesaikan lewat teknologi kita ini, termasuk hujan asam. Kan seperti itu. Manfaatnya tidak sekedar penanggulangan sampah, tapi bisa di pertanian, di kesehatan. Betul. Apalagi Pak? Ya, menciptakan lapangan kerja buat masyarakat kecil kan, buat masyarakat itu. UMKM. Oke. Ini manfaatnya banyak sekali ya. Tidak hanya penanggulangan sampah, tidak hanya bisa untuk listrik. Ya. Tetapi UMKM di sini untuk mengentaskan memberikan pekerjaan, peluang pekerjaan kepada mereka yang mungkin masih nganggur-nganggur di sini juga bisa ya Pak. Itu semangat Undang-Undang Dasar 1945. Ya, habis gelap terbitlah terang. Bukan pengusaha-pengusaha yang dari luar negeri. Jepara ini termasuk strategis ya Pak untuk ini Pak? Sangat strategis karena SDM-nya itu luar biasa. Apa yang diharapkan Pak Sobri untuk Jepara dan apa yang diinginkan ke depan termasuk stakeholder, pemangku kebijakan? Ada semangat-semangat Kartini lah. Baik. Sumpah Pemuda sekarang hari Sumpah Pemuda ini mulai kita ya ini. Ya. Kita akan bikin Sumpah Pemuda jilid 2 di Jepara. Bismillah. Ya. Dulu kan masalah 3 ya. Kami cinta kami putra dan putri Indonesia. Terus berbahasa satu bahasa Indonesia. Terus cukup. Nanti kalau nggak hafal kesleo. Yang keempat, kami bangsa Indonesia adalah bangsa agraris. Tambahi. Supaya lingkungan kita bersih kan seperti itu. Itu harus di Jepara. Kader-kader muda dari Jepara kan seperti itu. Dan Bapak tadi menyampaikan bahwa untuk biaya Jepara terjangkau. Kira-kira kolaborasi yang seperti apa dengan kalimat terjangkau, Pak? Terjangkau. Misalnya bisa murah sekali kalau membangunnya itu pakai gotong royong. Karena kita kan nggak membangun. Contohnya?
Contohnya, misalnya toko bangunan jual jangan mahal-mahal lah. Oh. Kemudian tukangnya jangan mahal-mahal lah. Itu kan yang tahu daerah itu kan Jepara. Saya hanya mendampingi bagaimana teknologi itu bisa continuous, bisa berjalan dan menjamin. Kan gitu. Dan yang jelas kepengennya ya masyarakat banyak bekerja, lingkungan selesai dan seterusnya. Karena masalah sampah itu bukan masalah ormas saja atau masalah agama tertentu saja atau golongan tertentu saja, masalah bersama, semua bersama selagi kita masih hidup. Kan seperti itu. Ya. Jadi kita atasi juga supaya semangat Sumpah Pemuda dan semangat Ibu kita Kartini itu bisa menular kemana-mana. Selain talkshow di sini, podcast di sini, kerjasama dengan Dika Production dan juga Radio Erlisa, apa yang Bapak pinginkan setelah ini? Terus kita menjalin kerjasama, terus memasifkan ini untuk membesarkan bersama. Kita bersama bangsa, termasuk bukan radio saja, termasuk tim BKS kami, termasuk siapa aja yang mau saja. Yang mau. Ya. Sudah sering diundang? Kita sudah keliling ya, Pak, ya. Cuma kan masih banyak kendala karena kita kan nggak memaksakan kehendak ya. Daerah mana aja yang udah melakukan praktek ini? Ya sampai ke Laut Cina Selatan, perbatasan gitu kan seperti itu. Iya. Di Jawa Timur, Jawa Tengah gitu kan. Sudah ya Pak ya? Ya. Cuma kan teknologi kita tidak sehebat yang saat ini. Ya. Karena kita tetap riset kan peran saya kan itu. Nanti perannya Radio Elisa kan seperti apa. Bismillah. Kita bagi peran lah. Ya. Kalau saya sendiri nggak mampu. Kan Ya seperti bismillah itu. bersama-sama Bapak. Ya bersama-sama. Ya. Kita saling membesarkan ya seperti Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda itu nggak banyak orang loh. Zong Java, Zong Madura, Zong Bata apa sedikit seperti ini. Ya. Tapi dampaknya itu luas. nasional seperti proklamasi. Kami bangsa Indonesia timbul proklamasi dalam Pemuda kan selama berapa tahun itu? 45 kurangi 28 berapa? Ya. Nah, itu satu lapangan seolah-olah Indonesia itu Ya, merdeka kan seperti itu baik. cuma Soekarno Hatta kan itu. Ya, baik Pak Sobri, terima Dari kasih. situlah dari Jepara gitu loh. Berapi-api sekali semangatnya, BKS Karena keren. Sekarang itu hari Sumpah Pemuda. 9 Oktober. Ya. Baik, terima kasih Bapak Sobri. Manfaat yang besar semoga untuk Jepara juga, mengedukasi dan sosialisasi di sini. Semoga tercetus ide dan juga gagasan, menginspirasi buat kita. Habis gelap terbitlah terang. BKS keren. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.